Oke, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah yang paling menyenangkan sejagat raya. Juga ya, sorry. Oke, hanya berusaha mencoba membuka mata kuliah ini dengan cara yang menyenangkan, tapi saya fail, minta maaf. Oke, langsung saja kita akan membahas materi baru dalam mata kuliah kita, mata kuliah homiletika, yaitu tentang jenis-jenis khotbah. Ya, jadi ternyata jenis-jenis khotbah itu ada beraneka ragam ya. Jadi khotbah itu tidak cuma satu jenis. Selama ini mungkin orang tahu ya khotbah ya. Jadi apa yang diangkat dari Alkitab dan disampaikan kepada jemaat itu berarti khotbah. Tapi tidak sesederhana itu teman-teman. Karena ternyata khotbah pun ada jenis-jenisnya. Nah, dalam teori yang akan saya sampaikan atau pengajaran yang akan saya sampaikan, setidaknya ada 4 jenis khotbah yang dihadirkan dengan tujuan yang berbeda-beda. Dia dihadirkan berdasarkan tujuan-tujuan yang signifikan, dan oleh karena itu, maka khotbah ini akan disampaikan pada ibadah-ibadah yang berbeda pula. Ya. Khotbah yang satu yang dengan tujuan ini akan disampaikan pada ibadah yang seperti ini, dan khotbah yang lainnya dengan tujuan yang berbeda akan disampaikan pada ibadah yang lain juga. Oleh sebab itu, mari kita langsung saja bahas apa saja 4 jenis khotbah ini. Kita masuk pada jenis khotbah yang pertama, yaitu khotbah kerugmatik. Ya, ini berasal dari kata kerigma ya, kerigma atau kerugma. Jadi kerugmatik berasal dari kata kerigma atau kerugma, artinya pesan teks. Ini sebetulnya berawal atau secara esensial mengarah pada pesan teks yang disampaikan secara langsung kepada halayak atau jemaat. Jadi ketika orang menafsir bagian Alkitab itu belum ada proses hermeneutik, baru sampai di eksegese, kemudian ini yang orang sampaikan kepada jemaat. Tapi khusus untuk khotbah ini, dia sebetulnya merujuk pada tokoh-tokoh perjanjian baru. Ya. Jadi khotbah kerigmah atau kerukma atau kerugmatik ini, dia merujuk pada tokoh-tokoh perjanjian baru, khususnya Yesus dan para rasul, Yesus dan para murid. Kenapa? Karena dalam khotbah mereka, baik Yesus dan para murid, tujuan utama khotbah pada saat itu adalah pertobatan. Ingat ya, karena pada saat itu banyak orang yang belum percaya, orang-orang masih membenci Yesus dan kemudian hidup dalam ketimpangan yang luar biasa, maka khotbah yang disampaikan oleh Yesus dan para rasul dengan tujuan untuk mempertobatkan atau mengajak orang lain masuk dalam pertobatan. Oke, lanjut ya. Nah, khotbah pertobatan dan tujuan utamanya adalah mempertobatkan atau mengajak orang lain untuk mengalami pertobatan. Maka inilah tujuan utama khotbah kerugmatik ya. Jadi khotbah kerugmatik disampaikan supaya jemaat mengalami pertobatan. Maka sasarannya bukanlah warga jemaat biasa. Sasaran dari khotbah ini ya, biasanya khotbah ini disampaikan kepada mereka yang bergumul, yang belum percaya, kurang percaya, lemah iman, dan ada dalam keadaan yang tidak bisa menerima kenyataan. Ya, teman-teman, khotbah ini adalah khotbah yang kalau boleh saya katakan ini khotbah misiologi sebetulnya ya, khotbah misi, disampaikan untuk menarik jiwa lah kalau boleh dikatakan. Tapi ingat bahwa sasarannya adalah orang-orang yang belum percaya, bukan orang-orang yang sudah percaya agama lain ya. Sasarannya adalah orang-orang yang belum percaya atau yang kurang percaya. Yang seperti apa ini orang yang kurang percaya? Orang-orang yang kurang percaya adalah orang-orang yang sebetulnya beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, namun mengalami kekecewaan karena keputusan Tuhan. Jadi ada rasa kecewa, maunya seperti ini, idealnya seperti ini, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, biasanya bercita-cita mau jadi ini, mungkin suka sekali mau jadi polisi, tapi oleh karena persaingan yang begitu ketat ternyata tidak ya. Dan dalam keadaan seperti ini orang-orang bisa saja kecewa. Orang-orang bisa saja kehilangan imannya kepada Tuhan, maka khotbah kerugmatik akan mempertemukan orang tersebut dengan imannya kembali. Nah, kemudian ada juga poin bergumul dan tidak menerima kenyataan di sana. Teman-teman mungkin dalam pergaulan sehari-hari Tor akan menemukan banyak orang yang dan dengan mudah Tor akan mengatakan, oh
dia sana ateis, ya percaya Tuhan, dia sana ya datang-datang ibadah. Jangan terlalu mudah untuk menjudge, ya. Orang-orang seperti itu biasanya, orang-orang yang mengaku dirinya ateis biasanya adalah orang yang dulunya sangat beriman, yang dulunya sangat hangat dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi kemudian dikecewakan oleh karena ketetapan Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya. Oleh sebab itu teman-teman, khotbah kerugmatik juga akan menjangkau jiwa-jiwa yang seperti ini. Jiwa-jiwa yang menjauhkan diri dari Tuhan oleh karena persoalan-persoalan kehidupan yang dijawab agak berbeda dari keinginan kita. Itu ya, ini khotbah atau jenis khotbah yang pertama, yaitu khotbah kerugmatik. Kita masuk, oh ya saya hampir lupa. Khotbah kerugmatik ini adalah khotbah yang idealnya disampaikan dalam ibadah KKR, KBI, KPI, dan ibadah-ibadah represif lainnya ya, ibadah yang orang sebut sebagai ibadah kreatif ya, ibadah yang di dalamnya meluap-luap emosional manusia. Oke, lanjut. Selanjutnya ada khotbah profetik ya. Khotbah profetik ini hampir senada dengan kata profet ya, artinya ini punya hubungan dengan nabi. Ya. Khotbah profetik adalah pesan untuk menyuarakan suara kenabian. Jadi pesan melalui suara kenabian. Khotbah ini biasanya disampaikan dalam kaitan dengan pekerjaan. Dalam khotbah profetik itu diajarkan untuk tetap memuliakan Allah lewat pekerjaan, bahkan meskipun pekerjaan Anda ada di ranah sekuler. Jadi kita, apapun pekerjaan kita, ada ayat Alkitab yang bilang yang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini adalah dasar Alkitabiah yang paling cocok untuk khotbah profetik. Bahwa bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk atasan, bos, atau manusia-manusia yang lainnya. Sehingga ini adalah khotbah tentang profesionalitas kerja, tentang kerja yang tulus, yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Lanjut, setelah itu ada khotbah didaktik ya. Didaktik ini ada hubungannya dengan pengajaran. Nah, khotbah ini disampaikan dalam rangka mengajar jemaat untuk melakukan sesuatu ya. Ini khotbah pendidikan sebetulnya ya, khotbah yang disampaikan untuk mendidik warga jemaat. Tujuannya adalah untuk mendidik. Nah, biasanya khotbah ini nampak dalam buku renungan anak muda, ada yang Spirit Next, Spirit Girl, dan buku-buku renungan lain ya. Biasanya saya beli itu di Golden, mungkin di Jumbo juga ada ya. Nah, kemudian selain muncul dalam buku renungan anak muda, ini juga muncul dalam buku-buku persiapan penyusunan khotbah yang dipakai oleh pelayan khusus, oleh pendeta, diaken, syamas, penatua, dan pejabat-pejabat gereja lainnya seperti MTPJ untuk gemi, mercusuar untuk gemis, obor, pelita, dan lain-lain. Dan mungkin ada buku-buku yang lain yang dipakai oleh gereja-gereja seperti Gemibem, KGPM, Gemih, dan yang lainnya yang saya tidak tahu, minta maaf teman-teman. Tapi intinya yang paling sering muncul dalam buku-buku perenungan tersebut adalah khotbah yang bernada didaktik. Apa maksudnya? Yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Atau orang so tahu tapi kemudian tidak punya passion untuk melakukannya. Ya. Nah, khotbah didaktik sebetulnya adalah khotbah yang ideal untuk disampaikan dalam ibadah minggu, ibadah kolom, ibadah kelompok wilayah pelayanan, ibadah kelompok rumah tangga, ibadah kepal, ibadah pelayanan kategorial ya. Jadi mau di pemuda, remaja, ibu, bapak, anak sekolah minggu, khotbah-khotbah seperti ini yang cocok untuk disampaikan. Jadi misalnya, ketika teman-teman akan menyampaikan khotbah di ibadah wanita kaum ibu, misalnya di gereja Gemim, dan Anda akan berkhotbah di ibadah wanita kaum ibu, dan Anda menjelaskan atau kembali mengingatkan para ibu tentang tugas ibu dalam rumah tangga, maka ini adalah sebuah khotbah didaktik. Anda mengingatkan mereka, mengajar mereka tentang tugas dan tanggung jawab. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, maka
Khotbah, selalu saya katakan bahwa khotbah itu jangan cuma selalu menyindir tentang dogma. Yesus Kristus sudah turun dari sorga, menjumpai manusia, membiarkan dirinya tersalib agar darahnya membasuh bersih umat manusia. Betul, ya. Tapi jangan selalu mengulang-ulang itu. Orang-orang so tahu, jemaat so tahu. Nah sekarang yang perlu kita lakukan dalam khotbah didaktik adalah betul Yesus turun dari sorga menjumpai manusia di bumi yang hina dan kemudian membasuh bersih dosa-dosa kita. Nah sekarang kalau begitu, orang mau bikin apa dam? Ya, jadi Yesus so baking, so bersihkan orang dosa dan orang duduk diam saja dan menunggu akhir zaman tiba. Kan tidak mungkin. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan, ada sesuatu yang perlu kita karyakan. Nah ini Anda perlu sampaikan melalui khotbah didaktik. Ya, lanjut. Khotbah terakhir adalah khotbah terapistik. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, terapistik. Dia berasal dari kata terapi. Ya. Sehingga ini adalah khotbah pastoral. Ini adalah khotbah yang menyentuh jiwa. Khotbah yang seperti ini itu disampaikan untuk menghibur dan menguatkan. Berarti sasarannya adalah orang yang sedang mengalami masalah. Orang yang sedang mengalami kehilangan, orang yang sedang mengalami duka cita. Paling sering karena duka cita, tapi juga seringkali juga kan disampaikan karena mengalami kegagalan. Orang sedih dan berduka itu tidak cuma karena orang meninggal, ya, tidak cuma ketika kehilangan orang yang dicintai, tetapi juga mengalami kegagalan dalam kehidupan, jatuh bangun kehidupan. Maka orang-orang selalu membutuhkan yang namanya terapistik. Nah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai teolog, sebagai seorang praktikan khotbah, sebagai seorang pengkhotbah, Anda juga punya andil atau punya kesempatan untuk menghibur orang-orang seperti ini. Nah, makanya ketika Anda mau menyampaikan khotbah terapistik, jagalah setiap ucapan. Kenapa? Karena orang yang sedang mengalami duka cita punya hati yang amat sangat sensitif. Salah bicara satu kali, tak tanang itu dalam hati. Makanya teman-teman, misalnya dalam pelayanan ibadah, misalnya Anda suatu saat nanti ketika jadi pendeta, gembala, dan semacamnya, dan kemudian dipercayakan untuk memimpin sebuah ibadah pemakaman, ya, ibadah orang meninggal, dan kemudian akan segera dimakamkan, Anda kadimnya, maka jangan sekali-kali mengatakan kepada jemaat atau kepada keluarga, jangan bersedih. Keluarga jangan bersedih karena Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghibur. Keluarga jangan bersedih, jangan merasa kehilangan sebab ada Tuhan yang mendampingi. Jangan, ya. Ini kegilaan, teman-teman. Kesedihan dalam kehidupan manusia itu manusiawi, ya. Jadi kalau orang sedih, menangis karena orang yang dicintai pergi, itu manusiawi. Jangan paksa mereka untuk menahan kesedihan dengan embel-embel bahwa Tuhan akan mendampingi. Betul Tuhan akan mendampingi, tapi kehilangan orang yang kita kasihi itu adalah suatu kesakitan yang tidak bisa kita tahan dan secara manusia kita perlu menangis, kita perlu bersedih. Kecuali orang gila tahu. Kalau orang yang dikasihi itu meninggalkan dia dan kemudian dia tidak bersedih, ya. Jadi biarkan jemaat, biarkan keluarga melampiaskan kesedihannya. Tugas Anda adalah memberi penghiburan dan penguatan, bukan memberikan perintah. Ingat ya, khotbah itu bukan memberikan perintah, apalagi dalam pelayanan kedukaan. Gila Stongoni kalau Ngoni kemudian bilang keluarga jangan bersedih. Aduh, misalnya itu DP orang tua misalnya ya, dia anak tunggal misalnya, dan dia harus menerima kehilangan ayah. Jadi mungkin Torah akan mengatakan bahwa jangan bersedih ya. Ada ayah yang lebih kekal di atas. Beda teman-teman. Itu tumbuh bersama dengan dia dari kecil. Dia tahu itu DP papa. Dan ketika sudah besar dan kemudian harus pergi meninggalkan dia. Sakit. Jadi jangan sekali-kali mengatakan jangan bersedih. Ya, ini sesuatu yang manusiawi. Kesedihan adalah sesuatu yang manusiawi dan perlu dibiarkan untuk mengalir. Nah sekarang teman-teman. Saya pernah ingat ya, di satu seminar yang pernah disampaikan waktu saya masih mahasiswa, yang menyampaikannya adalah Ketua Pucuk Pimpinan KGPM sekarang, Gembala Patricia Aling.
Dia pernah menyampaikan dan memberi contoh dalam seminar pastoralnya bahwa dia pernah memimpin sebuah kebaktian ibadah pemakaman yang waktu itu yang meninggal adalah seorang anak laki-laki yang baru selesai pendidikan kepolisian dan kemudian meninggal karena orang tuanya, mama dan papanya itu menghadiahkan dia sebuah motor gede, Kawasaki begitu dan. Nah, dia meninggal karena dia pertama kali naik motor tersebut, kemudian mengitari kota Manado dan kecelakaan. Ya. Jadi coba bayangkan duka cita yang dialami oleh orang tua. Itu anak dorang dah sayang-sayang, anak tunggal, baru selesai pendidikan kepolisian, dan kemudian harus meninggal karena sebuah pemberian dari orang tua. Kung dalam keadaan seperti ini dan kemudian pengkhotbah mengatakan jangan bersedih, ini akan menimbulkan luka yang sangat mendalam. Oke, keluarga mungkin akan pura-pura terhibur. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi sesungguhnya itu luka menganga di dalam hati. Jadi ketika jadi pengkhotbah, awasilah mulut Anda. Hati-hatilah dalam berkata-kata. Makanya selalu saya ingatkan untuk mengandalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Di sini ada kuis sederhana. Saya punya hadiah istimewa untuk teman-teman yang pertama kali menonton video ini dan kemudian berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ada pertanyaan di situ dan yang pertama kali bisa menjawab benar di grup WA kita, di grup WA kelas Biblika A dan Biblika B, saya akan memberikan hadiah menarik. Ya. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira menurut Anda, khotbah apa yang cocok untuk disampaikan pada ibadah-ibadah berikut? Nomor 1, malam penghiburan. 2, pertunangan. 3, HUT pernikahan. 4, KKR. 5, penerimaan mahasiswa baru. Oke, saya menunggu jawabannya di grup WA dan yang pertama kali benar akan berhak mendapatkan hadiah istimewa dari saya. Foto saya yang paling seksi. Nyanda kata bagus ya. Pokoknya ada hadiah yang paling yang sangat menggiurkan lah. Sip, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.